Erick Thohir dan Komdis PSSI putuskan cabut lisensi wasit yang curangi Persib tadi malam. Langsung kerahkan Satgas Anti Mafia Sepak Bola untuk kasus tersebut karena dicurigai sudah dibayar untuk selamatkan Barito Putra dari degradasi. Jadi harapanku usai reaksi keras Bobotoh ini. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Keras dan tak kenal kompromi, begini pernyataan berani bekam Putra usai laga panas tadi malam. Sampai balas habis tudingan Persib sengaja mengalah karena sudah juara. Apa yang dia ucapkan ke publik? Ternyata wasit kampret semalam dari Jakarta. Apakah dia jakmania Persija? Tonton video sampai selesai. Mantap, kehebatan Bojan Hodak memang tak diragukan lagi. Usai laga semalam ia berani jujur katakan hal ini demi bobotoh Persib yang datang ke stadion. Saksikan semuanya di sini. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat datangkan Shaine Patinama usai umumkan keluar dari KAS Open Belgia. Jadi harapan saya sebagai bobotoh Persib, memang laknat dan sampah. Persib Bandung langsung kirim surat protes ke PSSI usai dicurangi wasit asal Jakarta ini tadi malam. Komdis langsung miskinkan wasit tersebut dan kirim ke penjara kah? Begini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Erick Thohir dan Komdis PSSI putuskan cabut lisensi wasit yang curangi Persib tadi malam. Langsung kerahkan Satgas Anti Mafia Sepak Bola untuk kasus tersebut karena dicurigai sudah dibayar untuk selamatkan Barito Putra dari degradasi. Jadi harapanku usai reaksi keras Bobotoh ini. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Kepemimpinan wasit Gideon Dapaharang dalam pertandingan Persib Bandung melawan Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1 musim 2024 hingga 25 menjadi sorotan tajam. Wasit asal Jakarta ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, terutama setelah beberapa keputusan kontroversial yang membuat kubu Persib, khususnya pelatih Bojan Hodak, geram. Titik puncak ketegangan terjadi ketika Gideon hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Barito Putra, Murilo Mendes, setelah ia melakukan tackle berbahaya kepada Febri Haryadi. Padahal, tackle tersebut dilakukan dari belakang dan sangat berisiko menyebabkan cedera serius pada Febri. Keputusan wasit ini membuat Bobotoh kecewa dan meluapkan kekesalannya melalui kolom komentar di akun Instagram @persib. Beberapa komentar yang muncul menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam seperti dari akun @kikiriski. AP23 yang menulis Persib vs Wasit. Ada juga yang menulis, "Nah, wasit teh zolim waka king biru teh." Dibalaskan di akhir, "Kenapa wasit begitu zalim ke Persib?" Dibalas di akhir, seperti yang dikatakan oleh akun Anita Dwi Susanti. Tak ketinggalan, akun Al Zidan menuliskan, "Wasit donggo nyeleding di tukang tahu kartu merah tinu, PSG nyeleding di tukang pasti kartu merah teu, kudu far tai kucing. Untung tahu nanaon dibawa na jaba karek cager. Wasit enggak peka, harusnya kartu merah, enggak usah pakai VAR. Untungnya enggak ada yang parah." Pada pertandingan itu, meskipun Persib tertinggal lebih dulu lewat gol Jaime Moreno dari Barito Putra beberapa menit sebelum babak pertama berakhir, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Edo Febriansyah mendapat kartu kuning kedua di menit 83, Persib tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dan akhirnya gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Barito Putra, Yuswanto Aditya, pada menit 90+9 membawa Persib meraih hasil imbang. Bagaimana menurut kalian tentang kepemimpinan wasit dalam pertandingan ini?
Apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan atau memang harus ada peninjauan lebih lanjut? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Keras dan tak kenal kompromi, begini pernyataan berani Beckham Putra usai laga panas tadi malam. Sampai balas habis tudingan Persib sengaja mengalah karena sudah juara. Apa yang dia ucapkan ke publik? Ternyata wasit kampret semalam dari Jakarta. Apakah dia jakmania Persija? Tonton video sampai selesai. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara Liga 1 2024/2025, gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa timnya tidak bersikap santai. Hal ini terbukti dalam laga melawan Barito Putra pada pekan ke-32 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam dalam kurung 9 Mei 2025. Di pertandingan itu, Persib Bandung hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Barito Putra. Meski sudah memastikan gelar juara, Persib tampak tidak seagresif biasanya, sementara Barito Putra yang berjuang untuk menjauh dari zona degradasi tampil dengan semangat tinggi dan berusaha keras meraih kemenangan. Beckham Putra pun mengungkapkan, ini pertandingan sulit, kita gak santai juga walaupun sudah juara. Melihat stadion penuh sekali, ini sangat luar biasa, bobotoh sangat luar biasa, ujarnya setelah pertandingan. Jadi, meski sudah menorehkan prestasi luar biasa, Persib tetap menjaga semangat dan antusiasme dalam setiap pertandingan. Menurut kalian, apakah hasil imbang ini menunjukkan bahwa Persib belum benar-benar maksimal meski sudah juara? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, kehebatan Bojan Hodak memang tak diragukan lagi. Usai laga semalam ia berani jujur katakan hal ini demi bobotoh Persib yang datang ke stadion. Saksikan semuanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan bahwa hasil imbang 1-1 melawan Barito Putra pada laga pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam 9 Mei 2025 adalah hasil yang pantas didapatkan timnya. Setelah sempat tertinggal akibat gol Jaime Moreno di menit 45+3, Persib akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Yuswanto Aditya di menit 90+9. Hodak mengakui bahwa laga ini sangat sulit bagi timnya. Ia menjelaskan bahwa Barito Putra bermain lebih fokus dalam bertahan dengan semangat besar untuk meraih hasil terbaik, mengingat mereka tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan pada pertandingan ini. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini juga menambahkan bahwa permainan di babak kedua tidak banyak mengalami perubahan. Persib gagal memanfaatkan beberapa peluang yang ada untuk mencetak gol kemenangan. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin, pungkasnya. Menurut kalian, apakah hasil imbang ini mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi Persib meski sudah juara? Atau justru Barito Putra yang bermain lebih impresif? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat datangkan Saine Patinama usai umumkan keluar dari CAS Open Belgia, jadi harapan saya sebagai bobotoh Persib. Nama Saine Patinama kembali jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Menyusul keputusan mengejutkan dari klub Belgia, CAS Open, yang resmi melepas sang pemain meski kontraknya sejatinya masih berlaku hingga musim panas 2026. Keputusan itu langsung memicu spekulasi mengenai masa depan pemain timnas Indonesia tersebut, dengan Persib Bandung disebut sebagai salah satu klub yang paling berpeluang merekrutnya. Dalam pernyataan resminya, Open mengungkapkan bahwa mereka dan Patinama sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. CAS Open dan Saine Patinama telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak.
Sang pemain timnas Indonesia akan pergi setelah musim 2024 hingga 2025, tulis klub tersebut dalam laman resminya. Musim ini pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 17 pertandingan di semua ajang, namun performa tersebut tampaknya belum cukup untuk menjamin masa depannya di tim utama. Meski demikian, Open tetap menunjukkan sikap profesional dengan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Patinama selama memperkuat klub. KAS Open ingin berterima kasih atas komitmennya dan mengharapkan yang terbaik-baik dalam segi keolahragaan dan personal terutama bersama tim nasional Indonesia, tulis mereka dalam penutup pernyataannya. Pernyataan tersebut langsung memantik spekulasi soal kemana arah langkah Saine berikutnya. Status bebas transfer tentu membuatnya menjadi salah satu aset paling menarik di bursa transfer, terutama bagi klub-klub di Liga 1 yang membutuhkan pemain berpengalaman di lini belakang. Persib Bandung muncul sebagai salah satu destinasi potensial yang paling logis dan cocok bagi sang pemain. Ada beberapa alasan mengapa Persib menjadi klub yang dinilai cocok untuk Patinama. Pertama, kebutuhan Persib di posisi bek kiri masih menjadi topik hangat di internal tim maupun di kalangan supporter. Meskipun mereka memiliki beberapa opsi lokal, kehadiran Patinama yang berpengalaman di kancah Eropa dan internasional akan memberi dimensi baru bagi pertahanan Maung Bandung. Kedua, gaya permainan Patinama yang ofensif dan modern sangat sesuai dengan pendekatan taktik yang saat ini sedang dikembangkan oleh pelatih Persib. Ia dikenal sebagai fullback yang aktif dalam membantu serangan, memiliki kecepatan, dan umpan silang yang akurat kualitas yang akan melengkapi sisi kiri Persib yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam transisi menyerang. Ketiga, aspek non-teknis seperti atmosfer Bandung yang kondusif untuk pemain nasional juga menjadi nilai tambah. Kota ini dikenal memiliki basis supporter yang fanatik dan fasilitas klub yang memadai untuk pengembangan karier pemain profesional. Bermain di Persib juga akan memperbesar peluang Patinama untuk tetap dipanggil ke timnas Indonesia karena performanya akan terus terpantau oleh pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, faktor adaptasi juga tidak bisa diabaikan. Di Persib, Patinama bisa bertemu kembali dengan beberapa rekan senegaranya di timnas Indonesia yang tentunya dapat mempercepat proses adaptasinya baik secara personal maupun profesional. Walau hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib atau sang pemain mengenai rumor ini. Perbincangan di media sosial dan forum-forum supporter menunjukkan bahwa mayoritas fans Maung Bandung menyambut baik kemungkinan ini. Beberapa bahkan sudah mulai membayangkan duet ideal Patinama dengan para pemain inti Persib lainnya di lini pertahanan. Kepulangan pemain berdarah Belanda Indonesia ini ke Liga 1 juga bisa menjadi sinyal positif bagi kompetisi nasional. Kehadiran pemain naturalisasi berkualitas seperti Patinama tentu akan menaikkan level persaingan dan menarik perhatian publik yang lebih luas terhadap kualitas Liga 1. Memang laknat dan sampah. Persib Bandung langsung kirim surat protes ke PSSI usai dicurangi wasit asal Jakarta ini tadi malam. Komdis langsung miskinkan wasit tersebut dan kirim ke penjara kah? Begini penjelasannya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Persib Bandung harus menghadapi gol lebih dulu dari Barito Putra pada masa tambahan waktu babak pertama melalui Jaime Moreno. Tim Pangeran Biru hampir saja pulang dengan tangan kosong jika tidak ada gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Barito, Yuswanto Aditya, pada menit tambahan waktu babak kedua. Gol tersebut membuat skor berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat pelatih Persib, Bojan Hodak, merasa kecewa, terutama terkait dengan kepemimpinan wasit yang dinilai merugikan timnya. Dalam wawancara setelah pertandingan, Bojan mengatakan, inilah yang terjadi, yang penting tim tetap berada dalam pertandingan yang bagus, meskipun ia merasa ada banyak keputusan wasit yang tidak berpihak kepada timnya. Bojan bahkan menyatakan bahwa timnya berencana mengirimkan surat protes resmi kepada federasi terkait kepemimpinan wasit malam itu. Satu lagi, kita akan mengirimkan surat resmi. Kita merasa bahwa wasit tidak berlaku baik, tegasnya. Meski begitu, Bojan tetap memuji semangat juang anak asuhnya yang tetap menunjukkan performa positif meskipun sudah memastikan gelar juara Liga 1. Yang terpenting buat kita tetap berada dalam skema permainan yang saya pikir masih tetap bagus, tambahnya. Di sisi lain, kapten tim Persib, Mark Klok, memilih untuk tidak banyak berkomentar tentang jalannya pertandingan tersebut.
Saya tidak akan bicara banyak soal pertandingan ini. Intinya, kita back-to-back champions, ucap Klok dengan tegas. Menurut kalian, apakah keputusan wasit dalam pertandingan ini memang layak diprotes? Atau justru ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bukan Emil Auderro Kluivert, malah pilih kiper muda ini lawan Cina. Publik menduga Emil Auderro bakal langsung debut, tapi Kluivert punya rencana mengejutkan. Ia justru beri kesempatan emas kepada kiper muda yang jarang disorot. Siapa sangka calon tembok baru timnas justru datang dari lini pelapis? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bukan Emil Auderro, Patrick Kluivert bisa beri debut untuk kiper muda timnas Indonesia saat hadapi Cina. Pertanyaan ini mengemuka menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Auderro sebenarnya berpeluang besar untuk debut, tetapi situasi pelik bersama klubnya, Palermo, bisa menghambat niat tersebut. Auderro sebelumnya hanya menjadi cadangan dalam laga timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Patrick Kluivert saat itu lebih memilih Maarten Paes sebagai kiper utama. Namun, Paes kini harus absen karena akumulasi kartu kuning, termasuk yang diterimanya saat menghadapi Bahrain. Sayangnya, harapan debut Emil Auderro menghadapi kendala baru. Palermo saat ini berada di posisi 7 klasemen Serie B Italia, yang berarti mereka punya peluang ikut serta dalam playoff promosi ke Serie A. Jika Palermo melaju hingga final playoff, Auderro akan terikat hingga setidaknya 1 Juni 2025. Padahal timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei dan akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu yang tersedia bagi Auderro untuk bergabung sangat sempit. Ia hanya memiliki 4 hari untuk beristirahat dan menyesuaikan diri sebelum pertandingan penting tersebut. Situasi ini mengingatkan pada kejadian musim lalu ketika Jay Itzes datang terlambat dan tidak fit saat laga kontra Irak. Dalam kondisi seperti ini, pelatih kepala Patrick Kluivert harus mempersiapkan alternatif. Salah satu nama yang muncul adalah Cyrus Margono, kiper muda yang saat ini bermain di Liga Kosovo bersama KF Dukakjini. Meski level kompetisi liga tersebut tak setinggi Serie B maupun MLS, Margono menunjukkan performa menjanjikan. Pada April lalu, pelatih kiper timnas Indonesia, Stuart Woudenberg, bahkan sudah menemui Margono di Kosovo dan menyaksikan langsung kemampuannya. Margono tampil apik bersama Dukakjini termasuk saat mencatatkan clean sheet kelimanya musim ini dalam laga imbang 0-0 kontra Pristina pada 7 Mei 2025. Hingga saat ini ia sudah tampil sebanyak 16 kali musim ini, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi dan kepercayaan dari klub. Dengan absennya Maarten Paes dan ketidakpastian soal Emil Auderro, peluang bagi Cyrus Margono untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia terbuka lebar. Patrick Kluivert tentu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga adaptasi terhadap taktik tim. Meski masih muda dan berasal dari liga yang levelnya lebih rendah, Margono memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga panggung bagi para pemain untuk menunjukkan potensi dan loyalitas terhadap negara. Apakah Patrick Kluivert akan tetap menunggu Auderro dengan segala risikonya, atau justru memberikan kesempatan emas kepada Cyrus Margono untuk mencatatkan debutnya saat menghadapi Cina? Tunggu saja informasi berikutnya. Waspada! Striker Cina sedang on fire, sudah ciptakan 3 gol dalam 4 laga terakhir.
Lini belakang timnas Indonesia harus siap menghadapi ancaman besar karena striker andalan Cina sedang on fire, membuktikan kualitasnya yang tak bisa diremehkan. Apakah timnas Indonesia punya strategi ampuh untuk meredam serangannya? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Lini belakang timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh sebelum hadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia dalam kondisi kurang mengenakan. Dua pemain dipastikan absen pada laga ini. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akibat akumulasi kartu. Sementara itu, dua nama di lini belakang juga terancam absen. Keduanya adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix alami cedera di FC Copenhagen yang membuatnya absen hingga akhir musim. Sementara Dean James mengalami cedera di bagian hamstring. Meski sudah membaik dan ikut latihan, pemain 24 tahun tersebut belum turun bersama Go Ahead Eagles. Ancaman paling nyata dari lini depan Cina. Pemain andalan Cina mulai menunjukkan tajinya sebelum gabung dengan tim nasionalnya. Salah satunya adalah Wei Sihao. Pemain 30 tahun tersebut berada dalam performa puncaknya bulan ini. Striker Chengdu Rongcheng tersebut sukses memborong 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terkini dia mencetak gol kala Chengdu Rongcheng mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-1 pada 5 Mei 2025 lalu. Dirinya mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Catatannya di Liga Super Cina sangat fantastis. Di antara para pemain lokal, Wei Sihao jadi pemain tertajam nomor 2. Wei Sihao hanya kalah dari Wang Yudong dan Tan Long. Tajamnya Wei Sihao tentu jadi oase bagi absennya beberapa andalan lini depan Cina. Untuk laga lawan timnas Indonesia, mereka tidak akan diperkuat dua penyerang sayap andalannya, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Lin Liangming mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara Xie Weneng masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Wei Sihao patut jadi perhatian bagi lini belakang timnas Indonesia, terutama di sektor sayap.